Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya Lolita Sari, channel yang membahas tentang berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara memudahkan kita dalam menyusun daftar pustaka yang ada di disertasi kita, yang ada di tesis kita, yang ada di skripsi kita, atau di laporan penelitian kita. Sehingga ketika misalnya, jadi suatu perubahan style dalam penulisan daftar pustaka kita, maka tidak tidak apa sih ya, tidak memakan long time untuk untuk mengubahnya, dengan mudah gitu ya. Apakah nanti diminta oleh suatu, lembaga kita atau diminta oleh suatu jurnal ya, suatu jurnal atau diminta oleh, pembimbing kita dan sebagainya, "Oh ini kok, pakai style IPA, ini seharusnya pakai Tururbian," dan sebagainya. Itu dengan mudahnya ya bisa, diubah gitu ya, tidak harus ketik ulang dan sebagainya. Apa itu kok bisa ya kayak seperti itu? Ya bisa, kita menggunakannya alat, tools, Mendeley salah satunya yaitu, reference manager yang membantu kita untuk, memudahkan kita dalam penyusunan daftar pustaka kita. Dan ini juga untuk menghindari salah satunya adalah, dari, plagiarism ya. Oke, izinkan saya untuk mengenalkan lebih lanjut ya terkait dengan, Mendeley, belajar bareng-bareng ya, bagaimana sih, untuk cara mendownload, menginstal dan sebagainya. Nah, makanya kita kali ini agak ini ya, agak kayak kudu ada kesabaran ya, kesabaran dalam, eee, apa ya, ikuti, pelatihan ini karena, terkait juga nanti internet dan sebagainya. Eee, oh kok kenapa ke internet? Ya karena kita kan tersambung oleh internet, kalau internetnya kuat maka dia akan dengan cepat, dalam menginstal ataupun mendownload. Oke ini ya, judul dari, pelatihan kita adalah reference management, optimalisasi penggunaan Mendeley dalam mengelola sumber referensi penulisan karya ilmiah. Nanti kita akan mengetahui apa sih manfaat dari aplikasi Mendeley itu, pengenalan menu Mendeley desktop, kemudian keterhubungan Mendeley online. Kemudian di sini, pertama untuk manfaat Mendeley itu adalah untuk mengelola, berbagi dan mencari referensi. Apa itu? Artinya mengelola di sini itu tadi ya, bagaimana sih, Mendeley ini, mengelola data-data atau koleksi-koleksi bacaan yang telah kita download ya, dia itu, dikelola di dalam suatu ruang di dalam Mendeley ya. Nah, kemudian dengan adanya terkelolanya, koleksi-koleksi hasil bacaan kita, maka kita juga bisa membagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan, hasil download-an tersebut. Misalnya bidang saya adalah arsip, ada salah satu misalnya dalam, hasil bacaan saya tentang, manajemen, arsip perguruan tinggi. Nah, saya bisa berbagi kepada teman saya yang membutuhkan, koleksi tersebut saya. Artinya bahwa Mendeley ini bukan hanya untuk menyusun atau menata koleksi-koleksi bacaan kita yang ada di disertasi, tesis, skripsi atau laporan penelitian bukan, tetapi juga bisa juga kita berbagi kepada teman-teman kita. Nah, kemudian, mudah ya untuk mencari referensi ya, apalagi yang bersifat online. Nah, itu mudah sekali, kita tinggal masukkan ke dalam Mendeley kita dan kemudian, bisa kita panggil kembali dengan apa yang telah kita, kita kita cari dan kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley. Artinya, Mendeley ini adalah suatu ruang untuk untuk mengelola dan kemudian kita dapat juga berbagi, dan kemudian kita dapat mencari kembali referensi-referensi hasil bacaan kita. Kemudian ini fitur Mendeley itu, ada ekstraksi detail per dokumen, di situ ada judul penulis, ada judul dari judul
judul dari artikel atau jurnal atau buku, terus kemudian dari penulisnya, ada nama jurnalnya ya, ada jurnalnya. Nah ini data-data ini harus masuk ke dalam Mendeley, karena untuk itu memudahkan tadi ya, kalau tidak dibuat judulnya, tidak dibuat pengarangnya, kemudian tidak tulis jurnalnya, itu agak kesulitan. Walaupun nanti bisa aja sih dipanggil dengan kata kunci ya, tetapi untuk ini juga tidak hanya untuk ibaratnya semacam perpustakaan ya, tidak hanya menata koleksi yang di dalam Mendeley aja, tetapi Mendeley ini juga sifatnya itu tadi untuk membantu kita dalam membuat daftar pustaka. Nah, kemudian referensi yang efisien dengan menyediakan live full text ya terhadap seluruh paper dalam database dan berbagi ya tadi sudah dikatakan manfaatnya adalah berbagi dan sebagainya. Dan kemudian ini nanti ininya ya ini nanti fiturnya ini seperti ini ya, seperti ini. Kebetulan saya pemanfaat pengguna Mendeley, maka sudah banyak ya hasil-hasil download-an saya dari berbagai media, baik itu online maupun offline. Nah, yang offline juga bisa kita masukkan ke sini, masukkan dalam ruang Mendeley ini bisa saja, tetapi hanya sebatas hanya sebatas datanya saja, ya datanya, metadatanya saja ya. Belum tidak sedia berbentuk PDF-nya. Kemudian ini fitur online-nya nanti kita praktek aja ya teman-teman. Nah ini selain juga fitur selain berupa desktop, Mendeley juga bisa ya, bisa berbentuk webnya. Webnya ini berguna sekali untuk untuk memperlihatkan keahlian kita bidangnya apa, dan kemudian nanti ada teman-teman dari yang sebidang dengan kita sehingga terjadi dialog keilmuan di antar web. Saya juga punya ya teman-teman, sebentar nanti saya memperlihatkan ya. Misalnya ini teman-teman, nah yes. Bentar ya teman-teman. Nah, yes. Nah ini adalah web Mendeley saya, Nah di sini tercantum saya hasil publikasinya apa aja sih. Nah ini terkait ada kebijakan guru pustakawan, penilaian arsip, perpustakaan sebagai distribusi pengetahuan, pengelolaan IKP, analisis University Archive, ya, terus kemudian pengelolaan arsip, penilaian histori, dan perampingan efektif kerja pustakawan. Nah, ini berarti bidang saya adalah terkait perpustakaan dan kearsipan. Nah, nanti teman-teman kita yang yang sebidang sama kita nanti bisa saling dialog. Nah, di sini juga teman-teman yang di luar secara terbuka, teman-teman juga bisa membuka hasil koleksi-koleksi dari dari web Mendeley, sehingga ternyata misalnya Lolita Sari itu ahlinya di bidang perpustakaan dan kearsipan, dan kemudian nanti misalnya ada yang lain lagi. Nah, itu nanti ini tertarik nih, nah nanti terjadi dialog. Saya kembali lagi ya teman-teman. Ini tidak bisa dibagikan ya. Coba saya ulangi lagi ya teman-teman. Sebentar. Ini saya share. Nah, ini maksud saya ini teman-teman. Ini web Mendeley saya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ternyata Lolita Sari itu bidangnya perpustakaan dan kearsipan, karena bisa dilihat dari hasil-hasil tulisannya teman-teman. Nah, misalnya di hasil tulisannya. Nah, nanti
dari luar, dari apa ya, dari berbagai belahan, dunia nanti juga melihat, oh ini bisa nih mengadakan kerjasama untuk penulisan dan sebagainya. Nah itulah gunanya daripada, eee, apa ya, web, Mendeley. Jadi terjadi dialog keilmuan ya dengan melihat karya-karya seseorang. Kemudian, nah ini, kita kembali lagi ke apa, eee, pengenalan terhadap Mendeley ya, kita lanjutkan kembali ya, sebentar. Mmm, yes. Nah kemudian, nah ini yang tadi ya, sudah ya saya paparkan yang tadi dan kemudian ini penggunaannya. Nah, nanti, kita, dalam membuat Mendeley ini ada instalasi, ada inputting, ada instalasi plug Mendeley di Word. Nah, artinya instalasi, plugin Mendeley di Word ini, untuk ini ya, penulisan daftar pustaka di Word kita nanti dan inputting data reference di Word. Dan kemudian nah, kita sekarang mulai ya teman-teman, mulai bagaimana sih cara instalasi ya, instalasi instalasi Mendeley. Pertama teman-teman itu bisa ke Google dulu, Google ya sebentar, sebentar ya teman-teman. Nah, pertama ke Google dulu, lalu nanti ada Mendeley. Ini kita bisa langsung praktek ya, mudah-mudahan teman-teman di sana, apa ya, bisa bareng-bareng ya mempraktekkan Mendeley. Nah, ini ada desktop ya, desktopnya ini logonya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita download, klik, ada tulisan download. Nah, ini nanti di-download ya teman-teman klik. Nah, ini window apa ya, versi sekarang ya versi yang 18.03 ya. Nah, ini kita download, klik gitu ya. Nah, nanti tinggal tunggu hasilnya teman-teman. Nah, ini ya, tinggal nunggu hasilnya. Kemudian ikuti langkahnya teman-teman. Ikuti langkahnya, yang penting, teman-teman tuh menyediakan email ya, menyediakan email. Nah, setelah setelah di-download, kemudian nanti diinstal ya, diinstal yang hasilnya tadi itu diinstal, kemudian nanti hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Ini download ya, hasilnya nanti seperti ini langkah instalasinya. Nanti yang pertama itulah bentuk, seperti ini, tinggal klik, klik aja, terus kemudian nanti ada eee, apa ya, ada open file security warning itu run, klik run, dan nanti bentuknya tinggal tunggu beberapa menit ya tergantung kekuatan dari ini ya, tergantung kekuatan dari, internet. Nah, bentuknya seperti ini, sabar mungkin bangsali 3 menit lah selesai. Nah, nanti teman-teman bentuknya nanti seperti ini ya, welcome to Mendeley desktop. Nah, ini teman-teman isi aja emailnya, kemudian password ya. Tapi teman-teman karena misalnya teman-teman baru ya, baru apa ya, kalau baru menggunakan, tinggal klik dan ikuti langkah-langkah daripada register tersebut. Nah, setelah nanti udah oke, kemudian nanti baru nanti kembali lagi ke ini ya, ke welcome to Mendeley, kemudian isikan email, kemudian password-nya, tinggal sign in, klik gitu, seperti itu. Nah, ini ada berbagai versi nih, ini tadi ya, ini versi online yang tadi ya, yang tadi itu, versi online itu yang seperti ini teman-teman. Versi online tuh seperti ini. Nah
klik. Nah, ini versi online-nya ya, versi online-nya dan kemudian untuk versi offline-nya. Versi offline-nya, sebentar ya teman-teman, harus saya buka terlebih dahulu agar, bisa terlihat, versi daripada, offline-nya. Kalau versi offline-nya itu teman-teman nanti di dalam layar kita itu sudah apa ya, sudah ada, Mendeley desktop-nya. Nah, gambarnya seperti yang tadi itu ya, ada semacam ada logo Mendeley, kemudian tinggal klik aja. Balik lagi dulu ya teman-teman ya. Nah ini oke, sebentar teman-teman. Nah ini versi offline-nya teman-teman. Jadi kalau setelah di-download, kemudian installing dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi, maka akan, apa ya, akan ada 2 macam ya, 2 macam Mendeley. Ini adalah Mendeley desktop, di mana kita di sini, di dalam desktop ini nanti kita mengelola daftar referensi kita, yang akan kita gunakan sebagai tools-nya dalam mengelola daftar pustaka kita. Kemudian, sebentar, kemudian kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Memang kalau praktek itu memang harus sabar ya teman-teman ya. Ya, mungkin saya ulangi sekali lagi ya teman-teman, dalam apa ya, dalam, mengelola atau mendownload ya, mendownload, apa tuh, dalam memanfaatkan, Mendeley itu, pertama memang harus download dulu. Setelah download, kemudian, installing ya, installing seperti ini dan kemudian nanti bentuknya seperti ini ya, downloading dan kemudian, langkah selanjutnya installing. Nah, ada, langkah pertama bentuknya seperti ini, kemudian langkah keduanya nanti ini klik aja run dan ketiganya seperti ini. Dan nanti teman-teman bisa register ya, ditulis di sini register ya. Ketika yang masih baru ya register, klik kemudian ikuti langkahnya dan nanti balik lagi nanti seperti welcome to Mendeley. Nah, kemudian tulislah email dan password yang telah, sama ya, harus sama dengan sewaktu, register. Dan kemudian nanti ini seperti tadi ya, ada versi online dan juga versi desktop. Ini versi online yang tadi seperti ini, manfaatnya adalah untuk dialog antar ilmuwan ya, seilmu dengan kita, ataupun kita pengen melirik gitu, melirik ilmu-ilmu lainnya misalnya sejarah, hukum dan sebagainya. Kemudian ini ada sign desktop-nya. Nah, kemudian ini ada input manual ya, nanti ini kita belajar ya cara menginputnya dan seperti apa, dan kemudian ini hasil inputannya seperti ini, dan ini, cara menginput, mendrag PDF yang akan kita masukkan ke dalam rumahnya Mendeley kita, atau bisalah kita sebutkan Mendeley ini perpustakaan kita kali ya, perpustakaan kita. Nah, kemudian kalau, sering terjadi nih kalau misalnya Word-nya error, maka install plugin. Oke kita lanjut aja ya daripada nanti ini ya, teman-teman bingung, kita stop screen saja, kita praktek saja ya. Misalnya kita praktekkan, kita praktekkan, eee, sebentar.
Praktekkan saja ya teman-teman, sebentar ya saya buka Word-nya dulu. Oke sebentar, kita buka Word. Moga-moga Word-nya ini bisa terbuka ya. Yes kayaknya bisa, alhamdulillah. Teman-teman. Misalnya, kita misalnya apa ya, misalnya kita mau menulis ya, menulis tentang, apa ya, penelusuran informasi ya, misalnya. Terkait bidang saja ya, bidang saya aja ya, penelusuran informasi. Oke. Misalnya, eee, informasi adalah gitu ya, misalnya nih ya, informasi adalah suatu, apa ya, informasi adalah suatu, eee, suatu data, nah bla 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 bla. Nah misalnya, ini kita ambil sumbernya dari misalnya, siapa gitu, misalnya ambil sumbernya dari, PAWID misalnya ya, misalnya PAWID maka atau kita ini aja deh, biar mudahnya kita ambil, data yang telah ada di Mendeley saya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya, Word kita sudah terkoneksi dengan apa ya, dengan Mendeley maka bisa langsung klik yang ini ya, ini ada tanda tanda insert station, di apa, di Word kita tinggal kita klik, kemudian misalnya ini, informasi, adalah suatu data bla bla bla, ini kita ambil dari misalnya dari siapa ya sini, dari misalnya dari ini aja deh, dari misalnya Weintraub misalnya ya. Dari Wintraub, nah teman-teman tinggal klik itu karena kan datanya sudah ada. Nah kemudian page-nya berapa, misalnya page-nya 13. Klik, nah oke, misalnya terus satu lagi ya, misalnya kita, apa ya, terkait dengan ini, kemudian misalnya, kemudian dilanjutkan oleh pakar, perpustakaan lainnya menyebutkan bahwa informasi adalah informasi misalnya siapa ya, misalnya kita contohkan, misalnya ada sedikit tulisan saya lah misalnya, dengan saya kita hafal dengan suatu tulisan atau misalnya, Sulistyo Basuki deh misalnya ya, pakarnya. Sulistyo Basuki mengatakan misalnya ini ada pengantar perpustakaan misalnya kan. Nah itu kalau misalnya kita mau apa ya, mau, ada halamannya maka ini kita aja page, misalnya page-nya 3 misalnya. Nah berarti udah ada 2 ini ya, 2 kutipan ya. Dan kemudian misalnya, misalnya lagi kita menyebutkan bla 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 misalnya, misalnya gini deh, untuk itu maka, pengguna perpustakaan dapat dapat menelusuri informasi, dengan melalui gitu kan, melalui misalnya, opak misalnya. Terus nanti misalnya, kita lihat ambil lagi sumber misalnya dari ada nggak, kita bisa kalau misalnya kita hafal dengan, apa ya, hafal dengan, eee, dengan apa ya, dengan
apa ya, dengan nama pengarang ya maka tadi langsung ya, sudah masuk kita. Tapi kalau misalnya kita, eee, apa ya, eee, lupa gitu ya, lupa atau mungkin bisa menelusur melalui subjeknya juga bisa, misalnya opak. Ini opak opak, nah ini kan ya, nah ini kan pakai subjeknya opak. Nah misalnya nih ya, terus kemudian pakai tahun, pakai, halaman 3 misalnya. Nah, udah ya. Teman-teman, saya dengan mudahnya menyampaikan ini karena di dalamnya sebetulnya sudah ada polisi-polisi yang telah saya input sebelumnya, di dalam mendelay saya. Tapi kalau misalnya belum ada, maka nanti, apa ya, kita harus menginput terlebih dahulu. Nanti ada sesi sesi berikutnya ya, gimana sih cara menginput mendelay. Ini kita belajar dulu berkaitan bagaimana sih menata atau mengelola apa, reference atau daftar pustaka kita di dalam Word ya. Nah ini sudah, nah, misalnya untuk membuat suatu daftar daftar pustakanya, misalnya ya, buat suatu daftar pustakanya, maka kita tinggal tulis saja terlebih dahulu daftar pustaka untuk apa ya, untuk membatasi letak daripada, daftar pustaka tersebut. Nah, kalau ini kan teman-teman udah pasti tahu ya, ini adalah bentuk dari, apa ya, turabian kalau di dalam bahasa SPS ya. Eee, Misalnya kita ingin menentukan, apa ya, tentukan dulu misalnya stylenya, misalnya, kalau ini kan, kalau di SPS itu turabian, kalau misalnya di mana disebutnya Chicago Manual, of Style ya. Full note. Nah ini macam-macam, ininya buat teman-teman style dari penulisan kita, ada American Medical Association, ada American Psychological Association, ada Chicago Manual of Style apa, 17, edition full note. Nah ini ya kalau di SPS itu disebut dengan Turabian atau Chicago Manual of Style Edition, kemudian Citem Right, apa ya, 10th edition Harvard, ada Harvard Reference Format 1, kemudian IEEE, ada Modern Humanist. Nah, ini macam-macam style. Nah, yang biasanya pada umumnya sih menggunakan antara American Psychological Association, APA, atau juga Chicago ya, Chicago Manual yang full note dan juga ada IEE. Misalnya kita menggunakan yang ini udah jelas ya Chicago ya. Nah ini Chicago, ini udah jelas ya stylenya Chicago, kita klik. Nah kemudian bentuknya seperti ini. Nah ini daftar pustakanya, tinggal kita klik aja. Kita ke reference, kemudian kita insert bibliografi, klik. Nah, jadi kan teman-teman. Misalnya disuruh layout ternyata dia bukan pakai Turabian stylenya, misalnya pakai APA, maka tinggal kita klik aja. Klik. Nah, ini seperti ini dan bentuknya berbeda, maka dalam pustakanya juga berbeda. Lihat nggak teman-teman perbedaannya? Jelas terlihat ya. Kalau misalnya Chicago Manual, maka dia ada tanda ini ya, ada bentuknya seperti ini. Dan dalam daftar pustaka itu yang pertama adalah nama pengarang, kemudian titik, kemudian judul, kemudian titik. Nah, kemudian judul dari jurnalnya, kemudian ada nomor jurnal, dan kemudian ada tahun, kemudian ada halaman, kemudian ada linknya. Inilah bentuk daripada Chicago Manual. Kalau misalnya APA, nah APA ya, misalnya APA maka dia bentuknya adalah seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian dalam daftar pustakanya, ada nama pengarang, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian ada judul jurnalnya, kemudian ada nomor jurnal, ada halaman, kemudian link. Nah, yang membedakan sebetulnya di sini nih teman-teman, di antara di nama
dan kemudian di tahun. Nah, ini kalau EPA. Sementara kalau misalnya, Chicago, maka ini adalah nama pengarang, nah tahunnya itu di belakang. Nama pengarang, kemudian ini adalah, langsung ke judul. Saya ulangi lagi, kalau misalnya EPA, itu nama pengarang, kemudian tahun, kemudian baru judul. Kalau misalnya Chicago, nama pengarang, judul, dan kemudian, tahunnya di belakang. Mudah sekali ya teman-teman, jadi apapun yang kita tulis bisa langsung ke ini ya, langsung, daftar pustakanya nambah. Ya contohnya lagi deh, sekali lagi misalnya agak terlihat penambahannya, misalnya, apa ya, misalnya penelusuran informasi tidak hanya dapat dilakukan, lakukan oleh, apa ya, oleh mahasiswa saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh para para siswa misalnya. Nah, misalnya kita berarti kalau para siswa misalnya kita ngutipnya dari misalnya manajemen pendidikan, misalnya manajemen pendidikan misalnya. Pendidikan. Oh, belum ada ya, misalnya dari pendidikan aja deh, misalnya saya ternyata motifnya itu dari pendidikan misalnya kan ya. Mmm, misalnya nih ini deh dari Wawan Bayu misalnya nih. Misalnya saya kutip halaman 6. Nah, di sini otomatis di sini ada Wawan Bayu Setia, seperti itu ya. Nah, terlihat ya teman-teman ya. Jadi memudahkan kita dan juga dia langsung ngurut ya, langsung ngurut. Kalau misalnya secara manual, maka apa ya, kita harus, ulang lagi ke atas, misalnya bisa aja di karnya di atas, kena email ke bawah. Nah, ini enggak, dengan adanya Mendeley ini sangat memudahkan untuk pengaturannya, pengurutan dalam daftar pustaka juga. Jadi intinya kita nggak usah mikir lah yang daftar pustakanya dia akan muncul sendiri, asalkan kita tidak lupa untuk memasukkannya sumber-sumber yang, apa ya, sumber-sumber dari hasil kutipan kita. Mungkin itu ya teman-teman, nanti, minggu yang akan datang kita akan membahas ya terkait bagaimana sih cara untuk penginputan, Mendeley. Semoga moga-moga teman-teman bisa ya untuk menerapkan di rumah ya, di rumah. Karena memang berkaitan Mendeley ini harus pelan-pelan ya, pelan-pelan nanti kita akan ulang lagi ya, ulang lagi, agar lebih apa ya, lebih memudahkan, apa ya, memudahkan dalam penulisan daftar pustaka dengan memanfaatkan, software Mendeley ini. Moga-moga, saya berharap moga-moga ini akan bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menerapkan juga ya, dapat menerapkan dan digunakan untuk memudahkan karya-karya kita yang akan kita tulis di berbagai media, media ya, berbagai media baik itu media online maupun media, offline. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.